Assalamualaikum Pak Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik-baik, ya sehat. Yang penting harus sehat dulu. Alhamdulillah Pak Gus. Iya. Pak Gus sekarang di dinas pendidikan itu pakai apa Pak Gus? Kebetulan saya di Kepala Seksi Kesiswaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Malang yang sekaligus juga ditugasi sebagai tim pos untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Semua bos ya Pak Gus? Semua bos untuk SD dan SMP se-Kabupaten Malang, karena kita tergabung, kalau saat ini kan kita tergabung dalam markas yang namanya manajemen aplikasi RKAS. Oh, Ya. berarti sistemnya itu Ya. tim Pak Gus ya? Ya, sistemnya tim yang terdiri dari bidang SMP, bidang SD, bidang di bagian keuangan juga di perencanaan. Jadi semua juga terlibat dalam permasalahan BOS ini nantinya. Ya. Itu baik bos reguler maupun BOS kabupaten yang akan diluncurkan. Oh iya, jadi Pak Gus, nanti kami di sini kita berbincang-bincang masalah bos itu Ya. yang terutama Khusus, kita ya, bos reguler reguler aja. saja. Ya. Nah, sekarang tahun 2022 ini besaran alokasi bos untuk lembaga SD dan SMP apa sama dengan tahun 2021 Pak Gus? Iya, jadi kalau kita berbicara masalah alokasi, nah ini tentunya kita harus mengacu pada atau merujuk pada dasar hukumnya dulu. Jadi harus kita ketahui bersama bahwa BOS reguler, khususnya yang BOS reguler untuk tahun 2022 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Riset Teknologi nomor 2 tahun 2022. Nah ini yang baru. Jadi kalau yang tahun nomor 6 tahun 2021 itu hanya mengatur dana BOS saja, akan tetapi yang nomor 2 tahun 2022 ini mengatur mulai dari PAUD. Jadi mulai dari PAUD, SD, SMP dan kesetaraan. Ya, jadi untuk pendidikan formal maupun non formal ini sudah diatur menjadi satu permen gitu Pak? Iya, menjadi satu permen di Permen nomor 2 tahun 2022. Ya. Terus alokasi ini ya mungkin lebih baik saya jelaskan secara detail aja. Jadi mengapa kok sebelum kita masuk ke alokasi, nah ini kita sebaiknya mengetahui juga kenapa BOS ini kok BOS baik BUP PAUD maupun BOS ini kok diatur jadi satu di sini. Ya, jadi ini untuk istilahnya menjadikan satu antara pendidikan non formal dan pendidikan formal dalam kaitannya dengan satu juknis yang tahun 2022 ini. Nah, kita menginjak aja kalau kita sebelum membicarakan tentang alokasi atau besaran BOS atau BOP, nah ini sebaiknya kita kupas dulu tentang juknis BOS atau BOP yang di tahun 2022 ini. Jadi yang Permendikbudristek nomor 2 tahun 2022 ini. Nah, kenapa kok diberikan acuan-acuan semacam ini? Ini adalah untuk menyatukan pandangan langkah bagaimana kita melaksanakan antara BOP PAUD maupun BOS reguler yang ada di SD dan SMP. Khususnya kan untuk Kabupaten Dinas Pendidikan Kabupaten Malang ini kan hanya sampai SMP aja, karena yang SMA dan SMK ini sudah di bawah kenangan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Nah, ini untuk pengelolaan dana BOP PAUD, dana BOS, dan dana BOP kesetaraan ini sama prinsipnya. Jadi pada prinsipnya adalah fleksibel. Apa artinya fleksibel di sini? Fleksibel di sini adalah lembaga itu bisa mempergunakan dananya. Ini sesuai dengan hasil rapat antara Dewan Guru, komite, dan seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Jadi itu harus dituangkan dalam berita acara dulu, dalam pembuatan kebutuhan sekolah. Betul, ya. Jadi harus disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Jadi apa? Dari 8 standar itu kira-kira apa yang akan ditonjolkan di sekolah ini? Karena visi misi setiap sekolah itu berbeda. Apalagi misalkan ini sekolah negeri, sekolah swasta yang berbasis keagamaan itu ada, dan titik beratnya setiap sekolah itu pasti akan berbeda-beda. Akan tetapi untuk penggunaan dana BOP PAUD
dana BOS untuk pendidikan dasar maupun BOP untuk kesetaraan ini sama. Pada prinsipnya adalah fleksibel. Jadi artinya bisa dipergunakan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Nah, itu perlu dicatat bahwa harus sesuai dengan kebutuhan sekolah. Efektif. Nah, ini yang kedua, itu harus bersifat efektif. Efektif dalam artian pengelolaan dana diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di satuan pendidikan tersebut. Ya, jadi dana itu diusahakan harus dikelola seoptimal mungkin untuk mencapai tujuannya. Ya. Terus yang ketiga, nah ini dana ini harus dilakukan secara efisien. Efisien itu apa? Artinya efisien yaitu pengelolaan dana diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar peserta didik dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal. Ya, jadi efisien itu mempergunakan daya upaya yang sekecil-kecilnya untuk mencapai hasil yang sebesar-besarnya atau maksimal, semaksimal mungkin. Akuntabel. Nah, ini akuntabel dalam artian bahwa pengelolaan dana itu dapat dipertanggungjawabkan baik secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan logis sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya. Jadi akuntabel yaitu harus bisa artinya transparan dan itu juga harus bisa diaudit oleh pengawas baik pengawas internal maupun pengawas yang sifatnya fungsional. Ya. Terus yang terakhir transparan. Nah, ini mengapa kok transparan? Ini mulai dari awal untuk perencanaan RKS itu kan harus diusahakan harus melalui musyawarah dulu antara komite, sekolah, dewan guru maupun stakeholder yang lainnya. Nah, tentunya apa? Supaya bisa mengakomodasi semuanya. Kebutuhan kesiswaan itu apa? Kebutuhan kurikulum apa? Kebutuhan untuk sarana prasarana yang lainnya itu apa? Yang diharapkan semua itu bisa menunjang untuk pendidikan proses pembelajaran di sekolah atau di lembaga tersebut. Nah, terus penerima dananya sekarang. Nah, penerima dananya ini kebetulan untuk SD, SMP, jadi untuk pendidikan formal. Nah, ini harus ini yang sesuai dengan Permen nomor 2, Permendikbudristek nomor 2 tahun 2022, ini pasal 7 bahwa memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada Dapodik. Ini syarat utama adalah sekolah itu harus mempunyai NPSN. Terus setelah mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi real di satuan pendidikan paling lambat tanggal 31 Agustus tahun anggaran sebelumnya. Jadi untuk penghitungan yang tahun 2022 ini tentunya mempergunakan data cut-off tanggal 31 Agustus tahun 2021. Iya. Ya. Ini bagus ya, untuk yang cut-off Dapodik itu Pak. Iya, yang cut-off Dapodik, betul. Alokasi untuk tahun 2022 dasarnya adalah cut-off Dapodik tanggal 31 Agustus tahun sebelumnya. Iya, dan itu untuk lembaga harus selalu mengadakan sinkronisasi. Kebanyakan kemarin setelah kita temukan ada beberapa sekolah yang memang setelah cut off itu ternyata di sekolah juga masih berbeda. Nah, ini kita harapkan untuk lembaga juga terus mengupdate Dapodiknya supaya jumlah atau data siswa yang ada di lembaga itu ini sesuai dengan data maksimal dan sesuai dengan data Dapodik. Nah, soalnya kemarin itu ada yang gini Bagus, siswa tersebut pada waktu cut-off dia belum terambil karena siswanya juga katanya sudah masuk Dapodik tapi dia belum masuk ke dalam rombel. Nah, itu tidak tercover oleh BOS juga karena dia tidak aktif di dalam rombel. Oh iya, betul. Memang ada beberapa. Ya, jadi di beberapa SD atau SMP ada yang terjadi semacam itu. Ya, terus memiliki izin menyelenggarakan pendidikan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik. Ya. Itu khusus yang swasta. Khusus yang swasta harus punya izin operasional. Kalau yang sudah tidak operasional ya sudah tidak boleh dialokasikan lagi dari dana BOS ini. Terus izin operasional itu maksimal aktifnya berapa tahun? Khusus untuk SMP, nah ini kan
izin operasional itu kan berlaku selama 3 tahun. Jadi setiap 3 tahun itu diharapkan untuk bisa memperbarui izin operasionalnya lagi dengan harapan bisa diketahui apakah ada tren penurunan maupun ada tren kenaikan siswanya. Ya, tentunya kalau tren siswanya ini menurun terus, nah lama-lama kan memang lembaga ini sudah tidak operasional, dan itu memang terjadi di beberapa SMP yang memang mengalami tren penurunan sehingga sehingga mereka juga sudah mengirimkan surat kepada kami bahwa untuk tahun 2022 ini sudah tidak lagi atau tidak bersedia untuk menerima dana BOS. Ya. Terus besaran alokasi, nah ini tadi yang sering ditanyakan. Kalau besaran alokasi memang setiap daerah berbeda. Jadi ini untuk besaran alokasi itu ditentukan oleh kementerian, karena setiap daerah, terutama di seluruh Indonesia ini setiap daerah juga berbeda sesuai dengan tingkat kemahalan di masing-masing daerah. Kebetulan untuk Kabupaten Malang, untuk tingkat SMP itu kan 1.160.000 untuk per siswa. Jadi alokasinya 1.160 dikalikan dengan jumlah siswa yang ada di cut off 31. Itu berarti se-Indonesia tidak sama ya? Se-Indonesia tidak sama, dan itu sudah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Ya. Untuk penyaluran dana, nah ini untuk penyaluran dana sesuai dengan pasal 20 di bab 4 nanti bisa di-download, mungkin untuk masing-masing lembaga bisa mendownload ini untuk Permendikbudristek nomor 2 tahun 2022 di bab 4 tentang penyaluran dana ya atas nama satuan pendidikan sesuai dengan nama yang terdaftar dalam Dapodik. Ya, jadi harus sesuai dulu dengan Dapodik. Terus yang kedua, nama rekening disertai dengan nomor pokok sekolah nasional. Jadi mulai bulan November kemarin kan kita mengadakan perubahan rekening, yang artinya rekening giro yang sekarang kita pakai itu ada tambahan NPSN di depannya. Tambahan NPSN. Iya. Nah, mengapa demikian? Karena setiap penyaluran, nah itu kementerian terkendala oleh nomor rekening ini, karena banyak yang retur. Di tahun 2021 itu aja ada sekitar 7.000 lebih lembaga yang retur ya, sehingga itu yang rekeningnya tidak sama. Rekeningnya tidak sama, sehingga untuk penyalurannya kan mengalami hambatan. Sedangkan dana ini kan sangat diperlukan sekolah untuk segera operasional. Dan untuk tahun 2022 ini yang tahap 1, nah ini sudah disalurkan oleh Kemdikbud ini pada tanggal, kalau untuk Kabupaten Malang kalau tidak salah tanggal 17 Maret ini di semua lembaga ini sudah tersalur semuanya. Jadi sudah tersalur, diharapkan untuk semua lembaga yang ada di Kabupaten Malang baik SD maupun SMP ini untuk segera menyegerakan diri membuat RKAS-nya. Sekarang kan kita mulai menggunakan yang namanya aplikasi AKAS. Ya, aplikasi untuk RKAS. Nah, di situ kan ada berapa jumlah yang diterima oleh lembaga dan itu harus diimplementasikan penggunaannya itu di ARKAS. Nah, di ARKAS ini tentunya itu nanti juga akan mempersyaratkan adanya pengesahan dari Dinas Pendidikan yang dalam hal ini markas yang ada di Dinas Pendidikan. Ya. Di aplikasi ARKAS itu memang harus segera disahkan oleh Dinas Pendidikan. Itu kalau untuk SMP Pak, SMP itu maksimal pengesahan tanggal berapa? Untuk pengesahan kita batasi karena dananya sudah ada sekarang, sudah cair di lembaga. Jadi kita harapkan untuk pengesahan ARKAS-nya atau RKAS-nya di aplikasi ARKAS-nya itu kita harapkan tanggal 20 hari Minggu ya, kita harapkan hari Minggu itu sudah final, sudah semua sudah tanggal 20 Maret semua lembaga baik SD maupun SMP semua sudah harus mengajukan pengesahan. Ya, mengapa? Nah, karena kan tim verifikator yang ada di dinas ini kan mempunyai kesempatan untuk memverifikasi bagaimana dia membelanjakannya. Kan sekarang belanja dibagi dua besar, yang artinya belanja itu hanya untuk berjas, barang jasa, dan modal. Nah, ini yang perlu kita verifikasi sekarang ini.
Ya, perlu kesesuaian, perlu komitmen antara yang ada di markas dengan arkas. Artinya apa? Ada komitmen antara sekolah dengan dinas pendidikan. Yeah. Nah, seandainya nanti kalau dari arkasnya lembaga itu yang dikirim tidak sesuai atau tidak sesuai, nanti dari verifikator dinas, ya untuk verifikator dinas kan sudah dibentuk tim. Nah, ini nanti berhak untuk menolak. Ya, untuk dikembalikan lagi kepada lembaga untuk diverifikasi lagi. Terus kirim lagi. Terus dikirim lagi, pengesahan lagi. Ya. Terus ini Pak, ini tentang permasalahan apa saja yang dihadapi lembaga tentang bos reguler ini? Tentunya untuk bos reguler ini kan kita baru pertama kali ini kita menggunakan arkas. Tentunya banyak sekali kendala-kendala di lapangan. Pembuatan RKS saja sudah sekali, banyak sekali hal-hal yang istilahnya perlu dikomunikasikan, perlu dikoordinasikan. Oleh karena itu kita sudah 2 kali, meskipun kita sudah 2 kali menghadirkan narasumber dari pusat, ya tentunya ini juga masih terjadi kebingungan di antara pelaksana-pelaksana yang ada di lapangan, baik itu tingkat atau jenjang SD maupun di jenjang SMP. Ya terutama input arkasnya dulu. Jadi kemarin sudah disosialisasikan juga dari kementerian, tim arkasnya ini juga sudah memberikan sosialisasi bagaimana sih cara menginput arkas, cara menginput RKAS ke dalam aplikasi arkas. Aplikasinya sekolah. Iya, aplikasi sekolah arkas. Saya kira untuk aplikasi ini ya sebenarnya dari sekolah pun atau dari lembaga pun, karena sudah ada di sana sudah ada operator yang membidangi, saya kira juga sudah tidak kesulitan. Apalagi pada bulan Januari itu sekolah sudah mengirimkan RKAS yang secara manual. Ya, jadi mereka sudah mengirimkan ke kita. Jadi sekolah sudah membuat, tinggal permasalahannya adalah sekolah mengimplementasikan ke arkas atau aplikasi RKAS yang ada di kementerian. Karena RKAS atau arkas ini langsung terhubung ke kementerian. Jadi mereka tahu siapa yang sudah istilahnya berapa pengesahan di Kabupaten Malang, berapa yang sudah disahkan, berapa yang masih belum sinkron, itu sudah bisa dimonitor oleh kementerian. Itu semua lembaga wajib Pak ya? Semua lembaga SD dan SMP ini wajib untuk menggunakan arkas ini mulai tahun 2022. Ya. Terus program apa saja Pak yang akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan terkait kebijakan BOS ini? Nah, tentunya dengan banyaknya permasalahan yang dihadapi sekolah ini tentunya permasalahan sosialisasi nantinya yang akan kita gencarkan kepada lembaga, ya, kepada lembaga, baik untuk lembaga SD yang jumlahnya ribuan, ya, jadi 1165 dan lembaga SMP 351 ini yang masih aktif atau operasional. Jadi kalau jumlahnya kan untuk lembaga SMP ini kan 355, tapi sampai saat ini yang aktif atau yang bersedia untuk menerima dana BOS itu ada sekitar 351. Nah, ini yang perlu kita sosialisasikan secara terus-menerus. Yang pertama itu, jadi programnya nantinya mulai bulan Maret ini akan kita sosialisasikan secara terus-menerus mengenai arkas ini. Mengapa? Agar nanti sekolah ini tidak kesulitan lagi. Ya, jadi kita sama-sama belajar, baik yang di Dinas Pendidikan pun, karena baru pertama kali ini kita menggunakan yang namanya manajemennya arkas, yang di Dinas Pendidikan, dan yang di sekolah ini juga aplikasi arkasnya itu yang harus diperdalam untuk penggunaannya. Terus ya, ini kan aplikasi arkas ini Pak, ini untuk BOS reguler saja atau semua BOS Pak? Untuk aplikasi arkas, nah ini di sana ada pilihan. Di sana apakah itu dari dana BOS reguler, apakah ini dari dana BOS KAP, apakah ini dari BOS afirmasi atau BOS kinerja. Jadi semua bentuk penerimaan dalam bentuk BOS itu nanti harus masuk di aplikasi arkas, karena di sana sudah ada pilihannya. Nanti langsung diakses. Iya, langsung diakses oleh kementerian nantinya. Oh iya. Ya. Terus ini Pak, apa kendala atau permasalahan yang dihadapi oleh lembaga terkait perencanaan dan penata usahaan dana BOS? Iya,
Iya, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali saya kira, karena ini memang dihadapi oleh seluruh sekolah, mulai dari perencanaan, bagaimana nanti penata usahaan, dan bagaimana cara melaporkan. Karena ini sangat berkaitan erat sekali, mulai dari perencanaan, penata usahaan, pelaksanaan, sampai pada pelaporan, bagaimana tata cara lembaga ini melaporkan. Nah, ini sangat erat sekali dan itu merupakan satu kesatuan yang utuh, artinya tidak terpisahkan. Jadi kalau perencanaannya bagus, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sesuai dengan perencanaan, saya kira tidak akan ada sesuatu hal yang sulit atau sesuatu hal yang di luar penggunaan sesuai dengan yang telah direncanakan. Karena temuan-temuan saya lihat kebanyakan kok memang ada pelaksanaan yang memang tidak sesuai dengan perencanaan. Nah, ya, itu nanti bisa diatasi di aplikasi Arkas ini. Itu ada perubahan, memang ada. Cuma setiap perubahan yang dilakukan oleh sekolah ini harus disahkan oleh dinas pendidikan. Ya. Berarti seandainya di Januari ini kita merencanakan ini, terus nanti di bulan berikutnya itu geser Pak, rencananya tidak sesuai apa itu nanti juga bisa digeser. Betul, bisa. Jadi kita ada memang mekanisme pergeseran sesuai dengan SIPD kita. SIPD kita kan juga mengalami pergeseran juga di kira-kira di bulan Juli Agustus itu pasti semua kan bergeser di sana, bergeser penggunaannya maupun digeser peruntukannya. Ya, jadi bisa nanti pergeseran itu bisa dilakukan. Akan tetapi kalau di sistem Arkas ini pergeseran bisa dilakukan sewaktu-waktu. Jadi itu bedanya. Kalau di Arkas ini sesuai dengan sosialisasi yang dari Kemdikbud tim Arkas kemarin, itu sekolah bisa sewaktu-waktu bisa melakukan pergeseran. Dengan syarat itu nanti harus ada pengesahan dari tim Markas atau pengesahan dari tim dinas pendidikan. Nah, berarti kan perlu koordinasi dulu sekolah dan tim Markasnya. Apabila tim Markasnya tidak menyetujui, berarti lembaga juga tidak perlu melakukan pergeseran ya. Ya memang untuk aplikasi ini memberikan kewenangan yang sangat besar tentunya kepada tim Markas yang ada di dinas pendidikan, karena tanpa persetujuan atau tanpa pengesahan dari tim Markas ini maka sekolah tidak bisa membelanjakan dana bosnya. Dalam artian sekolah sebelum mendapatkan pengesahan itu tidak bisa membelanjakan sesuai dengan apabila dia sudah disahkan penggunaannya atau RKAS-nya oleh tim Markas dinas pendidikan. Itu intinya di sana. Ini bagaimana Pak pelaksanaan program BOS di tingkat satuan pendidikan atau di sekolah? Untuk pelaksanaan BOS di tingkat satuan pendidikan, nah ini tentunya kan sudah, ini dana kan sudah disalurkan oleh kementerian. Ya. Tapi kemarin itu Bapak saya lihat itu di sekolah masih belum turun Pak, yang SD dan SMP. Iya, makanya nanti untuk lembaga pendidikan baik SD maupun SMP coba dicek ya. Coba dicek nanti dicek di penyalurannya. Jadi dicek di BOS salurnya. Berarti bisa dicek di aplikasi. Bisa di aplikasi BOS salur. Iya, di aplikasi BOS salur coba nanti dicek di lembaga apakah itu sudah tersalurkan atau belum, karena di sana ada notifikasinya. Seandainya di situ sudah tersalurkan, otomatis dana tersebut sudah masuk nah itu baru dicek di Bank Jatim setempat. Ya, bisa dicek di sana. Nah, setelah itu lembaga harus sudah ada pengesahan. Artinya pengesahan, lembaga nanti harus menandatangani berita acara pengesahan yang dilakukan oleh tim verifikator dengan lembaga yang diverifikasi. Ya. Jadi syarat untuk pencairan dananya itu nanti memang setelah tim verifikator menyetujui, dalam artian menandatangani berita acara verifikasi. Nah ini tentunya lembaga itu sudah disahkan. Jadi sudah disahkan, sudah menandatangani berita acara verifikasi. Nah baru nanti dari Dinas Pendidikan Kabupaten Malang akan memberikan rekomendasi untuk pencairan yang tahap
satu, baru lembaga nanti bisa Menata usahanya. menata usaha dalam artian bisa mencairkan dan bisa mengoperasionalkan dana bosnya. Ya. Berarti itu tadi tentang Pak ya, tentang penjelasan tentang bos reguler tahun 2022. Tahun 2022. Mungkin sedikit tapi bermanfaat untuk teman-teman lembaga. Mungkin itu saja Pak, untuk Pak Agusnya ada pesan ke lembaga. Ya, secara khusus saya pesankan kepada lembaga segera melakukan pengesahan. Jadi sekali lagi segera melakukan pengesahan agar tim verifikasi yang ada di Dinas Pendidikan ini bisa langsung menjalankan tugasnya untuk memverifikasi RKAS yang telah dibuat oleh sekolah. Mengapa? Karena kalau ini tidak disetujui atau tidak disahkan oleh Dinas Pendidikan, dalam hal ini tim markas Dinas Pendidikan, maka sekolah tidak bisa melakukan operasional pembelanjaannya. Ya, artinya nanti seandainya sekolah mengalami hambatan itu asalnya juga dari sekolah sendiri. Iya. Jadi monggo nanti Bapak Ibu kepala sekolah segera untuk melaksanakan pengesahan agar segera bisa mengoperasionalkan dana bos yang telah diterima. Ya, itu pesan saya. Ya. Sudah, Ya. jadi terima kasih Pak Ya, Agus. terima kasih. Mudah-mudahan Pak Agus sehat selalu dan bermanfaat bagi kita semua. Ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya.